wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ustadz Muhammad Akil Misbah, yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada pagi hari ini, alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat pada pagi hari ini sehingga kita bisa berkumpul, kita bisa bermuwajahah pada pagi hari ini dengan suasana yang penuh dengan kekeluargaan. Yang kedua, salawat beserta salam marilah senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, alhamdulillah rangkaian kegiatan kajian Jumat pagi kita untuk yang tema pernikahan sepertinya hari ini sampai ke bagian yang kelima kayaknya, lupa saya, tapi kelima kayaknya. Dan pada pagi hari ini kita akan membahas tentang seputar pernikahan, yaitu tentang konsep keseimbangan, konsep kafaah atau konsep sekufu, atau barangkali terjemah saya adalah konsep keseimbangan, mudah-mudahan tidak salah. Bapak ibu-ibu yang kami hormati, ternyata di dalam agama Islam sudah mengatur sedemikian lengkap sampai ke hal-hal kecil-kecil, sampai hal-hal yang teknis-teknis itu sudah diatur. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Islam itu sudah turun ke muka bumi itu dengan lengkap. Untuk itu biar waktu kita bisa efektif, kita segera dengarkan uraian tentang konsep kafaah yang nanti akan dilanjutkan dengan Q&A, question answer gitu kan. Ya, akan kita lanjutkan dengan konsep tanya jawab. Silakan kalau nanti ada permasalahan tentang konsep kafaah, tentang pernikahan, tentang seputar dunia keluarga, baik itu yang belum berkeluarga maupun yang sudah berkeluarga, sangat penting untuk mendengarkan atau memahami tentang ilmu tentang pernikahan. Itulah kenapa sebelum saya akhiri, kenapa kok agak setengah kita wajibkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu pendidik dan kependidikan SMK Negeri 3 Batam, biar kita memahami, paham bersama. Angka sedihnya ketika misalnya di sini ada kajian, mungkin yang lainnya sedang asik main HP atau bekerja, yang sebenarnya bisa kita menambah ilmu kita. Mungkin itu saja. Untuk itu mari kita dengarkan uraian dari Bapak Ustadz Muhammad Akil Misbah. Waktu dan kesempatan kami mohonkan sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Hadirin hadirat yang berbahagia, kita lanjut kajian tentang kafaah. Kafaah itu adalah kesetaraan. Kesetaraan itu di dalam pernikahan harus ada kesetaraan. Kalau tidak terjadi kesetaraan, maka akan terjadi kepincangan di dalam perjalanan pernikahan. Ini bukan merupakan syarat, bukan merupakan kewajiban, hanya anjuran saja. Kenapa demikian? Karena di dalam Quran itu disebutkan Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah, dan seterusnya. Hurrima dzalika 'alal mu'minin. Lelaki pezina itu tidak pantas menikah kecuali dengan perempuan pezina. Jadi bukan layak tidak boleh menikah, tetapi tidak pantas menikah kecuali dengan pezina. Nah, kemudian setelah terjadi masalah seperti ini, apakah tidak boleh orang berzina kemudian menikah dengan orang yang tidak pernah berzina? Ya tidak masalah.
keparutan dan kepantasan itu terjadi dalam pernikahan. Rasulullah itu pernah punya anak angkat namanya Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah itu seorang budak yang dinikahkan oleh Rasulullah, kemudian diangkat menjadi anak dan bahkan binnya pun dibinkan kepada Rasulullah, Zaid bin Muhammad. Sambil senang Rasulullah punya anak Zaid akhirnya dibinkan dengan Nabi Muhammad, berarti mantan seorang budak. Bahkan setelahnya kemudian Zaid diperintah oleh Rasulullah SAW untuk menikahi Zainab, yang mana Zainab itu seorang bangsawan, dia adalah keponakan sepupu Rasulullah SAW. Secara kesetaraan tidak setara ini, tidak seimbang. Kenapa begitu? Sebabnya seorang Zaid ini adalah mantan budak yang perempuannya seorang bangsawan. Jadi secara ekonomi berkecukupan, secara kedudukan di masyarakat memiliki status sosial yang tinggi. Secara pendidikan juga begitu, kalau bahasa sekarang keren gitu. Dan Zaid ternyata adalah tidak memiliki kesetaraan itu sama sekali. Namun kalian perintah Rasulullah, Zaid datang kepada keluarga Zainab dan meminang Zainab. Keluarganya pertama menolak karena seorang budak tak layak untuk menikahi seorang bangsawan. Dan tapi karena diperintah oleh Rasulullah, akhirnya keluarga Zainab menerima pinangan Zaid itu. Maka terjadilah pernikahan antara Zaid bin Harithah dengan Zainab. Setelahnya itu saat terjadi pernikahan, dalam perjalanannya ternyata ada, karena tidak ada sepupu atau setaraan ini, akhirnya Zaid itu tidak bisa mengikuti gaya kehidupan istrinya. Ya, kalau seorang bangsawan kan biasa ada pembantu, semuanya serba tercukupi. Nah itu, sementara saya adalah seorang budak. Bayangkan kalau sekarang umpamanya anaknya wali kota yang biasa enak-enakan kemudian nikah dengan tukang kebun, kira-kira gitu lah. Yang terjadi apa? Tentu tidak ada kesetaraan. Yang terjadi adalah kesenjangan di dalam rumah tangga. Akhirnya kemudian lama-lama Zaid tidak mampu mengikuti gaya hidupnya Zainab dan lapor kepada Rasulullah. Kata Rasulullah hendak menceraikan Zainab. Akhirnya oleh Rasulullah coba mempertahankan dulu, jangan buru-buru kau ceraikan si Zainab itu. Kata Zaid, saya sudah tidak sanggup lagi ya Rasulullah untuk menikah dengan Zainab, sebab gaya hidupnya Zainab itu sangat tinggi, sementara saya tidak mampu mengikuti gaya hidupnya Zainab. Dan bahkan Zainab biasa dilayani. Sedangkan kalau menjadi seorang istri sering melayani, dia tidak bisa melakukan itu. Akhirnya kemudian lama-kelamaan Zaid tidak kuat dan menceraikan Zainab. Dan baru setelahnya itu, setelah habis masa iddah kesekian cukup lama, Allah perintahkan Rasulullah untuk menikahi Zainab. Akhirnya Rasulullah menikahi Zainab. Maka pada saat itu timbul fitnah di kalangan orang-orang masyarakat Yahudi dan orang-orang musyrikin ketika itu dengan mengatakan Muhammad menikahi bekas istri anaknya. Sebab di dalam Islam itu seseorang tidak boleh menikahi bekas istri. Seperti yang lalu saya sampaikan, bahwa bekas mantu itu selamanya tidak batal, tetap menjadi mahram. Bekas mertua selamanya tetap menjadi mahram. Jadi kalau bahasa keluarga batal dan tidak boleh menikah di antara mereka. Nah ini ternyata kemudian Nabi Muhammad menikahi Zainab, yang mana pernah dinikahi oleh Zaid, yang Zaid adalah Zaid bin Muhammad. Maka ketika itulah Allah Ta'ala turunkan ayat, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Maka Muhammadun, tidak ada Muhammad itu adalah aba ahadin, bapaknya seseorang berrijal dari kalangan laki-laki kalian, tetapi berakhir Rasulullah, dia adalah seorang utusan Allah wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi. Setelah turun ayat ini, maka Zaid tidak lagi bin Muhammad, namun Zaid dikembalikan kepada semula Zaid bin Harithah. Dari sinilah maka kemudian para ulama memberikan pemahaman mengebinkan anak angkat kepada orang tua angkat itu ada kalanya boleh, ada kalanya tidak boleh. Tidak boleh kalau timbul fitnah dan menghilangkan nasab, tidak boleh. Nasabnya ditutup-tutupi seolah-olah kepada dia saja,
dan tidak ada nasab yang lain. Boleh kalau kemudian tidak menutupi nasab. Sebab apa? Contoh, ada seorang laki-laki punya anak angkat perempuan. Anak angkat perempuannya tidak ngerti bahwa dia adalah ayah angkatnya. Begitu menikah, dinikahkan oleh ayah angkatnya. Ini tidak boleh seperti ini. Dan kekhawatiran terjadi seperti itu. Tetapi kalau tidak ada masalah seperti itu, mengebinkan kepada ayah orang tua angkat itu nggak apa-apa. Karena tujuannya hanya taklif saja untuk sebuah pengenalan bahwa dia anaknya si fulan bin fulan seterusnya. Baik, ini adalah tentang masalah kafa'ah. Jadi kalau tidak ada keseimbangan akan mengalami kesulitan. Rasulullah itu nikah dengan Khadijah kafa'ah, kufur. Meskipun kita melihatnya masa kafa'ah, laki-lakinya 25, perempuannya 40 tahun gitu. Kalau sekarang terjadi kayak begitu bagaimana? Nanti kafa'ah itu kriterianya bukan faktor umur, tidak. Yang kedua, Rasulullah menikah dengan Aisyah kafa'ah. Ini umurnya jauh. Jadi Aisyah umur 9 tahun, Rasulullah sudah 40 tahun lebih. Nah, sedangkan Rasulullah menikah dengan Khadijah 40 tahun, Rasulullah 25 tahun dan seterusnya. Jadi kafa'ah bukan karena faktor umur, tetapi karena faktor yang lain. Lalu yang dilihat kafa'ah itu apa? Satu, masalah faktor agama. Nah, orang beragama ini tentu orang Islam harus menikah dengan orang Islam. Tetapi tidak cukup hanya itu. Kalau bisa itu sealiran gitu ya. Orang kalau suami dan istri itu alirannya beda, terus urusan Islamnya akan terjadi kesenjangan dan biasanya cekcok tidak ada hentinya meskipun sebelum pernikahan sudah ada perjanjian. Apalagi kemudian beda agama, maka akan mengalami kesulitan meskipun toh laki-laki muslim boleh menikah dengan ahlul kitab yang kitabiah. Yang kemarin sudah kita sampaikan ya. Ahlul kitab yang kitabnya itu ahlul kitab yang tidak musyrikin, tidak menyekutukan Allah. Nah, itu boleh dinikah oleh laki-laki Islam, tetapi tidak boleh sebaliknya. Perempuan yang muslimah, laki-lakinya kitab kafir dan kitab itu nggak boleh. Dan tapi kalau perempuan yang ahli kitab, laki-lakinya muslim boleh dengan syarat ada jaminan anaknya semuanya Islam. Ini faktor apa? Nah, tetapi kalau kemudian bukan karena itu, maka pasti akan terjadi kesenjangan dan tidak akan ada ujung makannya. Ini apa? Faktor agama. Jadi agama ada keseimbangan antara suami dan istri. Kalau zaman sekarang pendidikan, kalau S1 ya S1, suami S1, istrinya S1, atau suaminya apa, istrinya apa, gitu, seimbang. Kalau umpamanya suaminya S2, istrinya buta huruf, pasti akan terjadi kesenjangan. Akan terjadi kesenjangan. Ini karena faktor pendidikan. Ini sudah banyak terbukti. Saya itu pernah dilapori seseorang, suaminya itu alumni YN Jogja. Alumni YN Jogja. Istrinya buta huruf, sampai baca Quran terang terbalik. Katanya, kenapa baca Quran terbalik? Memang sengaja saya balik, padahal nggak bisa baca. Kita itu, istri buta huruf. Sudah terjadi masalah keributan saja, dan tiada hentinya. Sampai tua, tidak ada hentinya. Akhirnya apa? Suaminya jual pulang. Jarang pulang sebentar itu. Kenapa? Kalau di rumah terjadi keributan terus tidak henti. Kenapa demikian? Sebab pola pikirnya seorang laki-laki berpendidikan dengan seorang perempuan yang tidak berpendidikan itu beda. Nah, oleh karena itulah, kalau sampai terjadi kesenjangan seperti ini, maka orang yang berpendidikan rendah harus mengikuti orang yang berpendidikan ini. Baru ada keseimbangan. Tetapi kalau tetap mendapatkan ibunya masing-masing, maka tidak akan ada hentinya bersama itu. Jadi kafa'ah yang pertama adalah faktor agama. Orang Islam menikah dengan orang Islam. Syukur-syukur satu aliran dengan satu aliran. Apa nggak boleh orang aliran beda dengan aliran sama orang Islamnya? Boleh. Boleh, asalkan saling menyadarinya. Harus ada harus ada lapang dada. Contoh-contoh. Satu ahlu sunnah, satu wahabi. Lihat ya, suaminya ahlu sunnah, istrinya wahabi. Atau sebaliknya. Yang ahlu sunnah mengatakan sunnah ziarah kubur, yang wahabi mengatakan musyrik ziarah kubur. Lo bayangkan, ini tidak akan terjadi keserasian. Begitu suaminya datang ke kuburan, istri mengatakan, "Wahai suamiku, itu adalah musyrik, jangan kau lakukan."
Suaminya beranggapan itu adalah sunnah. Ini kan beda ini masalahnya. Istrinya mengatakan Tuhan di atas arsy, yang suaminya mengatakan oh Tuhan tidak di mana-mana. Kalau engkau mengatakan Tuhan di atas arsy, maka engkau termasuk musyrik karena menyamakan Allah dengan sifatnya makhluk, yaitu bertempat. Sudah tidak ada keseimbangan. Maka pasti akan mengalami kesulitan. Apalagi kemudian nanti kalau sudah menjurus pada persoalan-persoalan yang sifatnya sangat privasi, maka sulit untuk bisa dipertemukan di antara mereka. Jadi kalau misalnya mencari pasangan, agamanya yang jelas. Syukur-syukur suaminya ahli agama, ngerti agama, istri juga ngerti agama yang baik. Sama-sama baik dalam segi agama. Itu namanya kafaah dalam segi agama. Maka oleh karena itulah mayoritas ulama mengatakan perempuan keturunan Rasulullah yang disebut dengan syarifah itu tidak diperbolehkan menikah dengan orang ajam selain dari keturunan Rasulullah. Kenapa? Tidak terjadi kafaah. Meskipun bukan haram lah ya. Tetapi dari ulama mengatakan tak boleh. Hanya minoritas saja ulama yang mengatakan tidak ada masalah. Itu syarifah menikah dengan orang ajam. Contoh namanya Pak Sofi nikah dengan anaknya Habib Rizik, itu nggak boleh. Karena Habib Rizik keturunan Rasulullah SAW. Nah itu atau Pak Sofi nikah dengan anaknya Pak Qura Syihab, itu nggak boleh. Nah karena dia adalah keturunan Rasulullah. Tetapi kalau laki-laki keturunan Rasulullah nikah dengan perempuan ajamiyah, itu nggak apa-apa. Itu tidak mengapa. Karena Rasulullah sendiri itu pernah menikah dengan Mariyatul Qibtiyah. Itu orang dari Mesir, dari bangsa Qibti, bukan dari bangsawan. Itu Rasulullah. Kalau Khadijah bangsawan, Aisyah bangsawan. Itu bahkan kemudian Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu punya istri 9 dirumahnya 4. Nabi Ibrahim punya istri 4. Istri pertama nggak punya anak, istri kedua punya anak 2-nya. Istri ketiga Siti Sarah, istri keempat Siti Hajar. Siti Sarah ini bangsawan, Siti Hajar budak, mantan budak. Nah inilah kemudian Siti Hajar di kemudian hari terus menurunkan Nabi Muhammad SAW. Itu Syekh Ibrahim, Nabi Ibrahim. Jadi orang laki-laki bangsa keturunan Rasulullah boleh menikah dengan perempuan siapa saja selama perempuan itu bisa menyeimbangkan dirinya dengan suaminya. Itu menyeimbangkan dirinya dengan suaminya. Tidak boleh sebaliknya. Syarifah menikah dengan orang ajam, mayoritas ulama mengatakan tak bolehnya bukan haram nikah, tetapi larangan yang keras gitu sebagainya. Larangannya apa? Bisa jadi tidak ada keseimbangan. Yang kedua bisa jadi akan menghilangkan nasab dari seorang anak. Yang semula misalnya kalau dia bangsa keturunan Rasulullah kan bisa dicarikan yang sama-sama keturunan Rasulullah, maka tidak akan menghilangkan nasabnya dia, nasab anaknya itu. Sebab nasab itu dihitung dari dia laki, tidak dihitung dari dia perempuan. Kalau bahasa kita menggunakan sistem patrilineal, tapi kalau Padang sebagian menggunakan sistem matrilineal ya, ibu yang mengutamakan. Baik, ini faktor budaya. Kemudian ini faktor agama. Ada seorang kiai hebat, istrinya ternyata gak ngerti agama belas, gak apa-apa, tetapi istrinya harus menyeimbangkan dengan suami. Ini nurut yang paling penting. Kalau tidak terjadi kafaah. Tapi kalau nggak nurut, sulit dalam kehidupan. Yang kedua adalah faktor pendidikan tadi, faktor pendidikan. Yang ketiga adalah faktor status sosial. Status sosial. Contoh, seperti tadi lah, seperti Zaid dengan Zainab. Nasabnya sudah beda, kemudian status sosialnya berbeda. Maka akan terjadi masalah. Ini sifatnya hanya anjuran saja, maka status sosialnya hendaknya juga seimbang antara suami dengan istri. Dan kalau salah satu kemudian tidak ada keseimbangan, maka harus menyesuaikan, baru itu akan terjadi keseimbangan. Kalau tidak bisa menyesuaikan, maka tidak akan didapat itu namanya kafaah. Rasulullah di dalam hadis itu menjelaskan begini. Tungkahul mar'atul arba'in, perempuan itu dinikahi karena 4 perkara. Ini jamaliha karena kecantikan. Yang kedua, 5 lihat karena harta bendanya. Yang ketiga, lihasabiah karena keturunannya. Yang keempat, lidiniha karena agamanya. Tetapi Rasulullah mengatakan
fasfar bidzati maka pilihlah perempuan yang memiliki agama, karibatnya akan menambah punya beban. Jadi Rasulullah ini hanya bercerita, ini yang seringkali dikutip para ustadz ya, menikahi perempuan cantik, kaya, penuh bangsawan, beragama baik, sunnah. Sesungguhnya ini tidak ada kesunahan, ya. Karena ini istilah balaghah itu disebut namanya khabariyah. Rasulullah hanya bercerita saja, tidak mengenai hukum. Nah, yang mengenai hukum itu ada perintah. Fasfar bidzati din, pilihlah perempuan yang punya agama, itu sunnah. Karena ada perintah dari Rasul untuk menikahi perempuan yang punya agama. Jadi menikahi perempuan cantik bukan sunnah. Menikahi perempuan kaya bukan kesunahan. Menikahi perempuan bangsawan bukan kesunahan. Buktinya apa? Ada hadis pembanding yang lain yang Rasulullah katakan, siapa orang menikahi perempuan karena kecantikannya, ingat, karena kecantikannya, tujuannya hanya karena kecantikannya, maka akan diuji oleh Allah dengan fitnah. Itu Rasulullah bilang. Siapa orang yang menikahi perempuan karena harta bendanya, maka akan diuji oleh Allah dengan kefakiran. Dengan fakir. Jadi jangan karena harta bendanya kalau menikahi perempuan yang kaya. Yang ketiga, kalau menikahi perempuan sebab karena keturunannya, ini bangsawan ini saudara, maka akan diuji oleh Allah dengan kehinaan nanti. Nah, kalau kita menikah kok kebetulan dapat istri yang cantik, maka itu bukan sebuah tujuan, pas kebetulan saja. Istri kok cantik, tujuan mau cari yang cantik ya enggak, cuma kebetulan saja cantik. Nah gitu. Istri kaya ya, iya kaya. Wah, kamu cari yang kaya? Enggak, saya nggak ada yang kaya. Pas kebetulan istri saya kaya. Istrimu keturunan Hamengkubuwono ya, namanya gitu. Bangsawan ya? Iya. Apa kamu cari yang kaya? Bukan. Kebetulan dia adalah seorang bangsawan. Nah itu. Tetapi kalau orang laki-laki menikah perempuan karena agamanya, pasti akan tidak punya beban, kata Rasulullah. Sebab apa? Sudah mapan agamanya. Nah, seterusnya adalah faktor usia itu adalah bukan penentu di dalam kafaah. Tidak. Ya, usia bukan faktor penentu di dalam kafaah. Jadi umpama ini suaminya masih muda, istrinya tua, bisa terjadi. Dan itu tidak ada masalah. Bahkan kalau apa istilahnya dalam psikologi itu namanya Oedipus kompleks atau apa itu? Oedipus kompleks, orang laki-laki muda yang senangnya dengan perempuan tua, itu kan ada. Itu gampang apa? Dan bahkan dia tidak tertarik dengan perempuan-perempuan muda, tertariknya dengan perempuan yang sudah berusia tua. Ini banyak yang kayak begini. Jadi kalau dengan yang muda tidak tertarik, justru yang tua kan tertarik, yang STW itu tertarik. Itu tidak masalah. Demikian pula sebaliknya, seorang laki-laki tua menikah dengan seorang gadis yang sangat muda, belia, itu juga tidak ada masalah. Yang penting ada keseimbangan di antara mereka, sebab umur tidak menjadikan itu menjadi pantangan di dalam kesetaraan, tidak menjadi larangan di dalam kesetaraan. Ini umur. Tetapi tetap akan terjadi perbedaan ketika usia muda dan usia tua. Kenapa begitu? Umumnya orang perempuan dengan orang laki-laki itu lebih cepat dewasa orang perempuan. Orang laki-laki dengan orang perempuan lebih cepat dewasa orang perempuan. Bahkan banyak para ilmuwan menyatakan orang laki-laki umur 20 tahun dengan perempuan umur 15 tahun sama dewasanya. Sehingga kalau sampai terjadi pernikahan kok lebih tua istrinya atau istrinya sama dengan suaminya, maka biasanya kedewasaannya lebih dewasa istri. Nah kalau sudah begitu, maka seorang suami harus menyeimbangkan dengan istrinya, istri harus menyeimbangkan dengan suaminya, karena faktor perdewasaannya itu berbeda. Hanya itu saja berbeda. Tetapi kalau sudah sama-sama dewasanya, umpama ini istrinya sudah umur 30 tahun, suaminya umur 50 tahun, nggak ada masalah ya. Karena sudah melampaui kedewasaan sempurna. Nah ini tentang masalah faktor kesetaraan itu. Jadi kafaah bukan kewajiban, tetapi anjuran yang sangat ditekankan. Untuk apa tujuan kafaah? Untuk mendapatkan keluarga yang baik nantinya ketika sudah berumah tangga. Itu. Seterusnya adalah
untuk menyikapi orang-orang yang tidak kafaan. Bagaimana kalau sampai sudah terjadi menikah ternyata tidak kafaan? Seperti awal tadi saya katakan, maka salah satunya harus menyesuaikan. Kalau tidak bisa menyesuaikan, pasti akan terjadi kesenjangan dan itu sulit untuk diredakan. Karena memang bawaan, ya, karena memang ketidaksetaraannya itu bawaan. Itu contohnya. Suaminya kuliah, istrinya nggak pernah kuliah sama sekali. Pola pikirnya orang yang pernah kuliah dengan orang yang nggak pernah kuliah mesti berbeda. Sudut pandangnya beda, gaya hidupnya beda, cara berbicaranya pun beda karena faktor pendidikan. Loh, ini yang istri kalau misalkan posisinya dia tidak pernah sekolah tinggi harus menyesuaikan dengan yang pendidikannya lebih tinggi. Paling tidak sering-sering membaca. Istri harus ditekankan sering-sering membaca. Loh, cuman masalahnya sekarang itu banyak orang-orang ketika sudah menikah sudah malas baca. Berarti dari membaca sehingga pengetahuannya nggak nambah-nambah, cuma pas-pasan itu top. Maka ini akan mengalami kesulitan kalau terjadi seperti ini. Oleh karena itulah nanti satu agama, dua pendidikan, kemudian yang ketiga adalah status sosial. Ini penting. Kenapa demikian? Sebab kalau tidak khawatir akan terjadi kesenjangan di dalam rumah tangganya. Seterusnya adalah ketika seorang suami memiliki mertua yang mertuanya itu memiliki status sosial berbeda. Orang menikah itu bukan hanya kepentingan dua orang antara suami dan istri saja ya. Tetapi di situ ada keluarga istri, ada keluarga suami, dan mereka juga harus terjadi keseimbangan di antara mereka. Nah ya, nah oleh karena itulah kok seumpama ini ada seorang menantu dengan mertuanya tidak terjadi keseimbangan karena faktor agama, karena faktor sosial atau faktor pendidikan, maka itu pun juga harus menyesuaikan. Kira-kira yang sesuai seperti apa, dia harus segera menyesuaikannya. Jadi jangan kemudian memaksakan diri, oh saya akan begini, kalau mau ya begini, kalau nggak mau ya sudah. Nggak bisa begitu. Tetapi harus ada penyesuaian di antara hubungan mereka. Antara besan dengan besan juga demikian. Sebab orang kalau sudah menikah, antar besan ini nggak mungkin ada berhubungan, pasti ada berhubungan. Kalau seumpama terjadi permusuhan, maka ini anak antara menantu dengan anak masih hidupnya juga tidak nyaman. Karena kadang-kadang begini, ada orang tua, ada si A, keluarga si A dengan keluarga si B ini bermusuhan. Anaknya tidaklah kemudian pacaran menikah. Loh, ini pasti akan terjadi masalah di dalam keluarganya. Maka hendaknya sebelum terjadi mereka, di antara mereka didamaikan, jangan sampai terjadi permusuhan. Nah, ini sering terjadi ya ini. Antar keluarga pun butuh keseimbangan, dan keseimbangan itulah yang harus disesuaikan oleh mereka yang memiliki masalah di dalam keluarganya. Hadirin Allah, ini adalah masalah kafa'ah. Sementara sampai di sini sudah setengah jam lewat, kita lanjut dengan tanya jawab. Nah, karena saya ditanyakan silakan, kalau bisa saya jawab, kalau tak bisa ya tidak saya jawab, silakan.